Guys, jadi ini ada yang komen salah satu sales toko bangunan, yaitu temanku sampai nongol 50 juta gara-gara toko yang dia isi bangkrut. Ownernya kabur gara-gara nggak ada duit buat bayar sales, Kak. Oke, mari kita bahas bareng-bareng. Jadi aku nggak mau bahas banyak-banyak atau panjang lebar. Aku di sini tuh cuma mau ngingetin aja ke para sales ya. Yang pertama, kenali dulu kemampuan toko sebelum kasih barang tempo ke toko. Dalam artian ya, kita sebagai owner tuh kadang juga mikir-mikir kalau mau ambil barang. Soalnya kadang tuh aku sering banget menjumpai sales yang notabene itu kayak maksa gitu loh guys. Kayak maksa kita itu disuruh ngambil barangnya, ada minimal ordernya, terus juga kita disuruh order tapi stoknya tuh di kita tuh juga masih banyak. Itu sering banget aku menjumpai sales-sales yang seperti itu. Yang notabene aku sebagai apa ya yang dihadapi sama sales tuh aku kayak lama-lama tuh risih gitu loh kalau misalkan dipaksa-paksa buat ambil barang yang stoknya juga masih cukup. Dan buat para sales usahakan kenali dulu nih watak si ownernya, watak si pemegang tokonya. Apakah dia tuh main proyek, apakah proyeknya lancar. Soalnya yang di komenan kakaknya ini itu kasusnya temennya itu nombokin toko yang tokonya itu main proyek sampai nombokin 50 juta. Nah itu juga menjadi salah satu apa ya faktor yang mungkin para owner itu nggak bisa bayar. Dalam artian itu notanya macet, dananya macet, dana proyeknya macet, maka uangnya itu terhambat seperti itu. Dan buat owner ya, buat para penjaga toko atau yang kayak aku ini ya, yang jaga toko bapak, jangan gampang tergiur sama tempo, jangan gampang tergiur sama promosi harga-harga promo. Kalau misalkan sekiranya stoknya itu masih aman, masih banyak, ya nggak apa-apa, nggak usah order dulu gitu ya, di hold dulu. Apalagi di kondisi ekonomi yang menurut aku cukup lambat, kita jaga baik-baik perputaran uang itu buat kesehatan toko. Jadi kalau misalkan secara finansialnya belum siap, secara keuangan tokonya belum siap, lebih baik modal order atau repeat order ke sales itu sesuai kemampuan aja, daripada utang yang akhirnya tuh bikin toko sendiri tuh teteran seperti itu. Dan juga jangan gampang tergiur sama proyek besar ya, apalagi yang dananya itu berpotensi seret seperti itu ya. Proyek kecil memang kelihatannya menggiurkan, tapi kalau misalkan pembayarannya molor, pembayarannya seret, ujung-ujungnya nanti bakal jadi penghambat buat bayar tagihan sales, buat bayar pegawai dan lain-lain. Intinya dagang itu harus sama-sama aman ya, salesnya aman, ownernya juga aman. Jangan gara-gara yang satunya kejar target, yang satunya kejar proyek gede, ujung-ujungnya malah nyesel seperti itu. Jadi makanya benar-benar diperhatikan. Semoga membantu guys gitu.